Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Alia Natasha dari 11 MIPA ingin mempresentasikan mengenai peran Indonesia di KAA. Sebelum itu saya akan menjelaskan apa itu KAA. KAA merupakan singkatan dari Konferensi Asia Afrika. KAA adalah sebuah konferensi tingkat tinggi yang diadakan oleh negara-negara dari Asia dan Afrika yang kebanyakan baru saja memperoleh kemerdekaan. KAA diselenggarakan oleh 5 negara yaitu Indonesia, Myanmar, Sri Lanka, India, dan Pakistan. KAA dikoordinasikan oleh Kementerian Luar Negeri Indonesia Sunario. Pertemuan ini berlangsung antara 18 hingga 24 April 1995 pada Gedung Merdeka, Bandung, dengan tujuan mempromosikan kerjasama ekonomi dan kebudayaan Asia Afrika dan melawan kolonialisme atau neokolonialisme antara Amerika Serikat, Uni Soviet, atau negara imperialis lainnya. Setelah mengetahui apa itu KAA, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai latar belakang KAA. Gagasan KAA dipengaruhi oleh beberapa latar belakang, yaitu yang pertama, Perang Dingin Blok Barat dan Blok Timur. Mengutip dari sumber belajar Kemendikbud RI, berakhirnya Perang Dunia II pada Agustus 1945 bukan berarti situasi permusuhan di antara bangsa-bangsa di dunia berakhir dan langsung tercipta perdamaian dan keamanan dunia. Di belahan dunia, terutama di wilayah Asia dan Afrika, masih ada masalah bahkan muncul masalah baru yang mengakibatkan permusuhan bahkan pada tingkat perang terbuka, seperti yang terjadi di Korea, Indochina, Palestina, Afrika Selatan, dan Afrika Utara. Penyebab permasalahan tersebut adalah lahirnya dua blok kekuatan yang bertentangan secara ideologi maupun kepentingan, yaitu Blok Barat dan Blok Timur. Blok Barat dipimpin oleh Amerika Serikat, sedangkan Blok Timur dipimpin oleh Uni Soviet. Masing-masing blok berusaha menarik negara-negara Asia dan Afrika agar menjadi pendukung. Akibatnya, permusuhan tersubung tetap hidup bahkan bertumbuh di antara kedua blok dan para pendukungnya. Suasana ini dikenal dengan nama Perang Dingin. Yang kedua, penjajahan di Asia dan Afrika. Selain Perang Dingin, pergolakan di dunia juga terjadi akibat masih adanya penjajahan terutama di Asia dan Afrika. Sebelum 1945, umumnya Asia dan Afrika menjadi daerah jajahan negara-negara Barat. Tetapi sejak 1945, banyak daerah di Asia dan Afrika menjadi negara merdeka, tetapi masih banyak menghadapi masalah-masalah sisa penjajahan seperti Indonesia tentang Irian Barat, India, dan Pakistan. Beberapa negara Asia dan Afrika yang telah merdeka masih mengalami konflik antara kelompok masyarakat sebagai akibat masa penjajahan. Yang ketiga, kekhawatiran akibat pengembangan senjata nuklir. Bangsa-bangsa di dunia, terutama di Asia dan Afrika, mengkhawatirkan pengembangan senjata nuklir yang dapat berakibat pemusnahan umat manusia. Yang keempat, PBB belum berhasil menyelesaikan berbagai persoalan dunia. Pada masa ini telah ada badan internasional, yaitu Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, yang berfungsi menangani masalah-masalah dunia. Tetapi nyatanya badan ini belum berhasil menyelesaikan berbagai persoalan dunia, seperti Perang Dingin, pengembangan senjata nuklir, dan penjajahan suatu bangsa atas bangsa lain. Setelah menjelaskan mengenai latar belakang, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai sejarah KAA. Pada 23 Agustus 1993, Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo di DPR sementara mengusulkan perlunya kerjasama antara negara-negara di Asia dan Afrika di perdamaian dunia. Pada 25 April hingga 2 Mei 1994, pengadilan berlangsung Colombo di Sri Lanka, hadir pada pertemuan para pemimpin India, Pakistan, Myanmar, dan Indonesia. Dalam konferensi ini, Indonesia mengusulkan perlunya setiap konferensi Asia Afrika. Pada 28 hingga 29 Desember 1994, untuk menyelesaikan ide masalah percobaan Asia Afrika yang diselenggarakan Pengadilan Bogor. Dalam uji coba ini, dirumuskan secara lebih rinci tentang tujuan persidangan serta siapa yang akan diundang. Pada 18 hingga 24 April 1995, Konferensi Asia Afrika berlangsung di Gedung Merdeka, Bandung. Sidang ini diresmikan oleh Presiden Soekarno dan dipimpin oleh Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo. Hasil uji coba ini dalam bentuk perjanjian yang dikenal sebagai Prinsip 10 Bandung atau Dasar-Sila Bandung. Terwujudnya Konferensi Asia Afrika didahului oleh Konferensi Colombo dan Konferensi Bogor. Konferensi Colombo atau Konferensi Pancanegara I. Pada tanggal 28 April hingga 2 Mei 1994, diadakan konferensi di Colombo, yaitu ibu kota Sri Lanka. Adapun wakil dari 5 negara yang hadir tersebut, sekaligus akan menjadi sponsor KAA. Wakil dari 5 negara yang hadir adalah sebagai berikut. Indonesia diwakili oleh Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo, India diwakili oleh Perdana Menteri Sri Pandit Jawaharlal Nehru,
Pakistan diwakili oleh Perdana Menteri Muhammad Ali Jinnah, Myanmar diwakili oleh Perdana Menteri UNU, dan Sri Lanka diwakili oleh Perdana Menteri Srejan Kotelawala. Dalam konferensi ini, Indonesia mengusulkan agar diadakan konferensi yang lebih luas jangkauannya, tidak hanya negara-negara di Asia, tetapi juga beberapa negara Afrika. Dalam konferensi Kolombo ini diputuskan antara lain sebagai berikut. Indochina harus dimerdekakan dari penjajahan Prancis. Menuntut kemerdekaan bagi Tunisia dan Maroko. Menyetujui dan mengusahakan adanya konferensi Asia Afrika dan memilih Indonesia sebagai penyelenggara. Konferensi Bogor atau Konferensi Pancanegara II. Pada tanggal 28 hingga 31 Desember 1954, diadakan konferensi di Bogor. Konferensi ini merupakan kelanjutan dari konferensi Kolombo, di mana negara-negara sponsor akan mengevaluasi hasil penjajakan Indonesia dalam mempersiapkan KAA. Hal-hal yang menjadi pokok pembicaraan dalam konferensi Bogor adalah tujuan konferensi, tempat konferensi, agenda pembicaraan negara-negara yang akan diundang, dan kesekretariatan. Rekomendasi yang diajukan dalam sidang ini adalah sebagai berikut. Mengadakan konferensi Asia Afrika di Bandung dalam bulan April 1955. Menetapkan kelima negara peserta konferensi Kolombo sebagai negara-negara sponsor. Menetapkan 25 negara-negara Asia Afrika yang akan diundang. Dan menentukan tujuan konferensi Asia Afrika. Di sini saya akan menjelaskan tujuan-tujuan KA. Tujuan KA adalah sebagai berikut. Yang pertama, mempererat solidaritas negara-negara di Asia dan Afrika. Yang kedua, meninjau masalah-masalah hubungan sosial, ekonomi, dan kebudayaan dari negara-negara Asia dan Afrika. Yang ketiga, menjalin kerukunan antar umat beragama di wilayah Asia dan Afrika. Yang keempat, memberikan sumbangan untuk memajukan perdamaian dan kerjasama dunia. Yang kelima, mencanangkan gerakan politik untuk melawan kapitalisme asing. Dan yang keenam, melawan kolonialisme dan neokolonisme Amerika Serikat, Uni Soviet, dan negara imperialis lainnya. Konferensi KA dihadiri oleh 29 negara, termasuk 5 negara sponsor dari 30 negara yang diundang. Satu negara yang tidak hadir yakni Federasi Afrika Tengah, yaitu Rhodesia dan Nyasa, karena sedang terjadi pergolakan politik orang-orang negro tentang ras diskriminasi. Adapun negara-negara yang hadir dalam KA bisa dilihat sebagai berikut. 10 poin hasil dari pertemuan ini kemudian terkandung dalam apa yang disebut Dasar-Sila Bandung, yang berisi pernyataan dukungan untuk kerusuhan dan kerjasama dunia. Dasar-Sila Bandung ini memasukkan prinsip-prinsip dalam Piagam PBB dan prinsip-prinsip Nehru. Konferensi ini akhirnya menyebabkan pembentukan gerakan non-blok pada tahun 1961. 10 poin hasil dari pertemuan ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, menghormati hak-hak asasi manusia dan menghormati tujuan-tujuan dan prinsip-prinsip dalam Piagam PBB. Yang kedua, menghormati kedaulatan dan keutuhan wilayah semua negara. Yang ketiga, mengakui persamaan derajat semua ras, serta persamaan derajat semua negara besar dan kecil. Yang keempat, tidak campur tangan di dalam urusan dalam negeri negara lain. Yang kelima, menghormati hak setiap negara untuk mempertahankan dirinya sendiri atau secara kolektif sesuai Piagam PBB. Yang keenam, terdapat dua hasil. A. Tidak menggunakan pengaturan-pengaturan pertahanan kolektif untuk kepentingan khusus negara besar manapun. B. Tidak melakukan tekanan terhadap negara lain manapun. Yang ketujuh, tidak melakukan tindakan atau ancaman agresi atau menggunakan kekuatan terhadap keutuhan wilayah atau kemerdekaan politik negara manapun. Yang kedelapan, menyelesaikan semua perselisihan internasional dengan cara-cara damai, seperti melakukan perundingan, konsiliasi, arbitrasi, atau penyelesaian hukum, ataupun cara-cara damai lainnya yang menjadi pilihan pihak-pihak yang bersangkutan sesuai Piagam PBB. Yang kesembilan, meningkatkan kepentingan dan kerjasama bersama. Dan yang ke-10, menjunjung tinggi keadilan dan kewajiban-kewajiban internasional. Selanjutnya kita masuk ke peran Indonesia dalam KAA. Yang pertama, Indonesia ikut memprakarsai dan sebagai tempat penyelenggaraan Konferensi Pancanegara II yang berlangsung pada tanggal 28 hingga 29 Desember 1954 di Bogor. Konferensi ini sebagai pendahuluan dari Konferensi Asia Afrika. Yang kedua, pemerintah Indonesia berhasil menyelenggarakan Konferensi Asia Afrika pada tanggal 18 hingga 24 April 1955 di Bandung. Yang ketiga,
Pada tanggal 25 Agustus 1993, Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo menyatakan pentingnya kerjasama negara-negara Asia dan Afrika di depan DPR. Yang keempat, pernyataan Ali Sastroamidjojo tersebut mencerminkan bahwa prakarsi penyelenggaraan KAA adalah Indonesia. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.